Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini, setelah 2 pertemuan yang lalu itu dilakukan secara online, pada pertemuan kali ini sudah dilakukan secara offline pasca Lebaran. Nah, pada pertemuan kali ini itu sudah seperti biasa, sudah ada 3 orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk menjadi seorang presentator di depan kelas. Nah, 3 orang mahasiswa ini ada yang menjadi presentator, menjadi presenter, di mana dia membawakan suatu berita terkait kekerasan seksual yang sedang marak pada saat ini. Kemudian selanjutnya itu dilanjut dengan public speaker yang kedua, yaitu saya sendiri yang membawakan terkait self love dan self talk. Dan ini memang cukup menarik sekali buat saya, pengalaman pribadi ditunjuk secara acak dan tanpa adanya benar-benar persiapan yang matang saat itu. Jadi memang cukup gugup dan cukup menguji mental sekali. Tapi itu adalah pengalaman yang cukup menarik buat saya. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir itu dia membawakan seperti diskusi namun dengan gaya public speaking bercerita. Dan itu memang cukup menarik sekali dari pembawaan dari kedua teman-teman saya, dan menjadi catatan pribadi untuk saya terkait apa yang sudah saya bawakan dan bagaimana ketika saya membawakan, karena memang pembawaan saya cukup gugup saat itu gitu. Nah, pada pertemuan kali ini itu yang menjadi presentator adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 5 sebelum kita melakukan ujian tengah semester. Nah, pada kelompok 5 ini menjelaskan terkait urgensi daripada public speaking, kemudian gaya public speaking, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan menjadi seorang public speaker. Nah, yang pertama itu ada urgensi public speaking, dimana pada urgensi public speaking ini, dengan kita bisa berpublic speaking, kita maka akan dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena dengan public speaking itu kan ketika kita menjadi seorang public speaker di depan orang banyak, kita membawakan suatu materi, kita membawakan suatu informasi kepada orang banyak, itu pasti kita akan merasa gugup, pesimis, tidak percaya diri, takut. Jadi maka urgensi public speaking ini adalah dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian selanjutnya yaitu kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena ketika kita menjadi seorang public speaker, kita itu akan dapat mengolah kata, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana dengan kita dapat menyampaikan informasi ataupun suatu materi itu dengan baik sehingga dapat diterima oleh audiens. Maka urgensi dari public speaking itu sendiri adalah kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, kita dapat berinteraksi dengan masyarakat sosial sekitar itu dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi yang baik dengan orang lain, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Karena kita sudah dapat berkomunikasi dengan baik, maka kita dapat berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Selanjutnya yaitu dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Ketika kita membawakan suatu materi, ketika kita menjadi seorang public speaker, maka kita itu harus bisa meyakinkan orang lain bahwa apa informasi yang kita berikan, materi yang kita berikan adalah materi dan informasi yang valid. Maka urgensi daripada public speaking itu sendiri adalah kita dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Seperti itu, karena kita sudah tahu bagaimana tata cara untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Karena kita sudah dapat berkomunikasi dengan baik, maka kita bisa berpartisipasi aktif dalam debat ataupun dalam suatu diskusi. Dan selanjutnya yaitu memiliki sifat kepemimpinan. Seorang pemimpin itu pasti memiliki gaya public speaking ataupun memiliki gaya komunikasi yang baik. Sedangkan seorang public speaker pun sama halnya seperti itu. Maka dengan urgensi public speaking yang terakhir adalah memiliki sifat kepemimpinan yang baik.
seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya-gaya dalam public speaking. Nah, gaya-gaya dalam public speaking ini ada 5, yaitu gaya bercerita, gaya visual, gaya bebas, gaya pelatih, dan gaya presentasi. Nah, gaya cerita itu seperti ketika kita membawakan suatu materi, kemudian dengan kita seperti bercerita, menceritakan suatu kejadian, atau seperti ketika kita mengajar mengajar di TK ataupun SD, biasanya SD tingkat awal, itu kan kita tidak bisa menjelaskan dengan berpresentasi, tapi dengan gaya bercerita agar anak-anak itu dapat tertarik dan pembahasannya itu cukup menarik buat mereka, seperti itu. Kemudian ada gaya visual. Gaya visual itu biasanya seperti memakai boneka untuk menjelaskan, atau misalkan kita menggunakan audio visual, atau misalkan dengan video, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gaya bebas. Gaya bebas ini gaya yang mencangkup keseluruhan gaya daripada public speaking itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada gaya pelatih atau instruktur. Jadi kayak kita sedang melakukan pelatihan, training of trainer, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada gaya presentasi. Gaya presentasi ini gaya yang biasa dan umum digunakan ketika kita menjadi seorang mahasiswa yang kita mempresentasikan suatu materi ketika ada mata kuliah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus dipersiapkan menjadi seorang presentator atau menjadi seorang public speaker. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama itu kita harus dapat mengenal audiensnya seperti apa. Kita harus tahu audiensnya seperti apa, audiensnya siapa aja. Jadi, ketika kita sudah mengenal audiensnya siapa, audiensnya seperti apa, kemudian latar belakang dari audiens itu apa, maka kita akan tahu bagaimana gaya public speaking yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan suatu informasi ataupun materi tersebut. Kemudian juga kita harus dapat pengorganisasian materi. Kita harus dapat memahami materinya seperti apa. Sehingga kita dapat mengolah materi itu dengan baik sehingga dapat diterima oleh audiens. Selanjutnya yaitu kita harus mengenal tempatnya di mana. Ketika kita mengenal tempat, maka kita dapat mengenal audiensnya seperti apa, dan kita dapat mengorganisasikan bagaimana cara kita menyampaikan suatu materi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini juga harus tetap diperhatikan, teman-teman. Karena dengan penampilan fisik itu juga dapat mempengaruhi ketika kita menjadi seorang public speaker. Dengan kita mengenal tempatnya seperti apa, kita mengenal audiensnya seperti apa, maka kita harus tahu bagaimana cara kita berpenampilan, seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan see you, sampai jumpa. Assalamualaikum, dadah.